Dium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok studi Kebantenan akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, di mana kami membahas paradoks di Tanah Jawara, ketimpangan antara Banten Utara dengan Banten Selatan. Nah, kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Ferdi Mujibur Rahman, dengan NIM 2401129. Saya Ebes Yota dengan NIM 333224026. Saya Jeko Nurinansyah dengan NIM akhiran 046. Nama saya Gilang Prasetyo dengan NIM akhir 056. Nama saya Muhammad Zaki Pratama dengan NIM akhir 0066. Baik, selanjutnya di sini ada Tanah Jawara, di mana julukan Tanah Jawara bagi Provinsi Banten merujuk pada identitas historis wilayah tersebut sebagai gudangnya para pendekar yang menguasai seni bela diri dan ilmu kebatinan. Pada mulanya, para Jawara ini berfungsi sebagai benteng, pelindung para kiai, dan penindasan pemerintah kolonial Belanda. Nah, akibatnya perlawanan historis tersebut, pihak kolonial sempat memberikan stigma negatif dengan mencap kelompok Jawara sebagai bandit sosial atau perusuh. Namun, peran Jawara mengalami transformasi besar dari sekadar penjaga keamanan tradisional menjadi kekuatan elit politik dan ekonomi. Sejak era Orde Baru hingga pasca pembentukan Provinsi Banten di tahun 2000, citra Banten sebagai tanah Jawara akhirnya semakin mengkristal ketika tokoh Jawara seperti Tubagus Casang Socip berhasil mengonsolidasikan kekuatan untuk membangun dinasti politik yang mendominasi pemerintahan lokal. Baik, di sini ada tabel di mana ketimpangan yang terjadi di antara Banten Utara dan Banten Selatan. Nah, di sini dari segi kekuatan ekonomi, Banten Utara jauh lebih unggul dibandingkan Banten Selatan. Selain itu, dari segi penggerak utama, Banten Utara memiliki penggerak utama yaitu industri, pengolahan manufaktur, perdagangan, konstruksi. Nah, sedangkan Banten Selatan itu tuh penggerak utamanya itu berupa pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Di sini juga dapat dilihat dari kesejahteraan dasar, di mana PDRB Cilegon itu senilai 166,6 juta. Dengan UMK Cilegon tertinggi di Banten, yakni adalah 4,815. Nah, dengan status pembangunan, yaitu Cilegon sendiri sudah dikatakan maju, sedangkan Tangsel dan Tangerang dikatakan maju tapi tertekan. Maju tapi tertekan ini disebabkan karena kota Tangerang memiliki pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan Cilegon. Nah, sedangkan pada Banten Selatan, status pembangunan masihlah daerah tertinggal, khususnya di wilayah Lebak dan Pandeglang. Selanjutnya itu pertanyaan yang pertama itu mengapa banyaknya pabrik di Banten Utara tetapi pengangguran lokal tetap tinggi? Yang pertama disebabkan oleh ketimpangan antar pusat ekonomi dan masyarakat lokal. Berdasarkan teori pusat pinggiran, kawasan industri sebagai pusat ekonomi itu lebih memberikan keuntungan kepada perusahaan dan juga para investor. Sedangkan sebagai masyarakat lokal itu tidak mendapatkan dampak positif tersebut. Jadi tingkat pengangguran tetap tinggi. Yang kedua ada migrasi tenaga kerja dari luar daerah. Dengan banyaknya migrasi dari luar daerah yang masuk ke Banten Utara khususnya, itu membuat persaingan kerja semakin tinggi dan tidak semua masyarakat lokal dapat terserap oleh industri. Lalu alasan yang ketiga adalah industri modern tidak selalu menyerap banyak tenaga kerja. Dengan semakin meningkatnya teknologi di zaman sekarang, maka industri modern itu tidak memerlukan banyak tenaga kerja sehingga banyak tenaga kerja itu tidak terserap secara maksimal. Pertanyaan selanjutnya, apa yang salah dalam sistem pendidikan vokasi atau kebijakan ketenaga kerjaannya? Yang pertama itu, ketidaksesuaian keterampilan atau skill mismatch. Sistem pendidikan dan pelatihan saat ini dinilai gagal menjembatani kesenjangan antara kemampuan lulusan dengan kebutuhan industri modern. Meskipun Banten Utara memiliki banyak industri, pasar tenaga kerja lokal masih terkendala oleh ketidakcocokan keahlian, sehingga masyarakat lokal sulit terserap ke dalam sektor-sektor produktif. Yang kedua, kebijakan upah yang tidak seimbang dengan produktivitas. Kebijakan upah minimum seringkali dianggap tidak selaras dengan tingkat produktivitas tenaga kerja. Ketidakseimbangan ini secara filosofis dan praktis mendorong perusahaan daripada memperkerjakan manusia.
Yang terakhir, fokus kebijakan yang kurang inklusif. Kebijakan ketenagakerjaan cenderung hanya mengejar angka pertumbuhan. Ekonomi agregat tanpa memastikan pertumbuhan tersebut menciptakan kerja yang berkualitas. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah padat karya yang berkomitmen mempekerjakan tenaga kerja lokal dan program pengentasan pengangguran seringkali terpisah dari perbaikan akses dasar seperti kualitas pendidikan dan kesehatan yang sebenarnya menunjang produktivitas. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengembangkan ekonomi wisata di Banten Selatan? Pertama, kita masuk ke alasan mengapa wisata di Banten Selatan masih kurang berkembang. Wisata di Banten Selatan sebenarnya memiliki potensi yang alam sangat besar, seperti pantai, hutan, dan kawasan konservasi. Namun perkembangannya masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti akses jalan yang masih terbatas, fasilitas wisata yang belum lengkap, serta promosi wisata yang masih kurang. Sehingga banyak tempat wisata yang belum dikenal secara luas. Selain hal itu, pengelolaan wisata juga masih belum terintegrasi dengan pemerintah, masyarakat, dan juga pihak swasta. Di sisi lain, pengembangan wisata juga harus berhati-hati karena kekhawatiran terhadap kerusakan alam. Boleh dilanjut slide-nya. Lalu, bagaimana cara mengatasi permasalahan pengembangan wisata di Banten Selatan? Yang pertama, untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan peningkatan infrastruktur dan akses menuju lokasi, serta melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata, seperti melalui homestay, kuliner lokal, dan pemandu wisata. Promosi wisata juga perlu ditingkatkan melalui media digital agar potensi wisata Banten Selatan lebih dikenal oleh wisatawan. Boleh dilanjut? Namun yang paling penting pengembangan wisata harus menerapkan konsep ekowisata, yaitu pariwisata yang tetap menjaga kelestarian alam dan budaya lokal sehingga wisata dapat berkembang secara berkelanjutan. Gerakan nyata mahasiswa. Kita sebagai mahasiswa itu memiliki peran sebagai agent of change dan juga iron stock, yang mana dapat menjembatani antara kebijakan pemerintah dan realitas di masyarakat. Ketimpangan yang ada pada Banten Selatan ini terjadi karena masing-masing kabupaten atau kota memiliki sumber daya dan infrastruktur yang berbeda-beda, yang mana ini berpengaruh terhadap besarnya PDRB per kapita di setiap daerah. Jadi mahasiswa ini dapat melakukan kajian kritis terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Ketimpangan ini sering sekali diperparah dengan alokasi anggaran yang tidak merata di antar wilayah. Jadi mahasiswa itu dapat mengadakan forum diskusi dengan menghadirkan pengambil kebijakan daerah tersebut. Selain itu, mahasiswa juga bisa melakukan identifikasi data. Jadi sebelum dilakukannya pembangunan, diperlukan data yang akurat. Disinilah peran yang dapat mahasiswa isi dengan memvalidasi kondisi sebenarnya di lapangan yang tidak tertangkap atau terdata oleh pusat. Ini adalah daftar referensi yang kami gunakan untuk membuat PPT ini. Mungkin cukup sekian presentasi kali ini. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.